Benarkah tudingan Roy Suryo bahwa Universitas Gadjah Mada memiliki humas seperti humas kecamatan? Benarkah juga bahwa usaha UGM untuk membela diri dari serangan-serangan yang justru datang dari para alumni sendiri seperti Roy Suryo, Rismond, dan T. Fauzia itu sudah terlambat dan karena itu tidak berdampak apa-apa? Ini adalah tugas yang perlu kita lakukan sebagai counter balik atau narasi tandingan terhadap apa yang dibangun sebagai sesuatu yang menurut saya adalah catatan-catatan yang sama sekali tidak memberikan posisi yang berubah dari UGM oleh karena seorang Roy Suryo lupa bahwa UGM itu adalah institusi yang juga kalian persoalkan. Dan karena itu ketika pada waktu yang tepat UGM menggunakan hak jawabnya untuk membela diri terkait dengan serangan-serangan sistematik yang diarahkan kepadanya untuk menghancurkan marwah dan nama baik UGM sebagai institusi yang sangat kredibel, terpercaya, dan telah menghasilkan banyak luaran berupa alumni atau lulusan yang bekerja di banyak bidang dan memiliki success story yang besar, maka Anda, Roy Suryo, melupakan bahwa UGM sedang membela diri. Jadi, Anda lucu ketika Anda berharap UGM diam. Ketika UGM bicara saja, begitu luar biasa tanggapan Anda, apalagi UGM berdiam diri dan seolah-olah Anda sama-sama mendapatkan data. Baik ketika UGM bicara maupun UGM diam, bahwa UGM adalah institusi yang menurut pandangan Anda telah keliru dalam bersikap dengan membela orang yang menurut Anda telah melakukan pembohongan publik, dalam hal ini Joko Widodo. Jadi, saya ingin mengajak teman-teman mendiskusikan sebuah posisi kontra narasi terhadap Roy Suryo yang terus-menerus menyudutkan banyak pihak, termasuk kampus Universitas Gadjah Mada, yang bagi seorang Roy Suryo, kampus ini telah melakukan konspirasi jahat dan membuat persoalan terkait dengan ijazah Pak Jokowi itu menjadi persoalan yang tidak ada ujungnya. Bagaimana kita membincang hal ini, teman-teman? Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, atau Anda bisa panggil dengan Simon John Official atau Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Salam YouTuber NKRI untuk teman-teman yang terus konsisten ada dalam kesempatan menonton video ini dan membesarkan channel ini sebagai pilihan salah satunya untuk kita membayangkan Indonesia yang terus optimis kita pastikan akan bergerak menjadi bangsa yang besar oleh karena partisipasi aktif kita. Kita nonton video pendek berikut ini, pernyataan Roy Suryo yang kembali menyerang UGM dan mempertanyakan ini itu. Ia lupa bahwa UGM sedang memperjuangkan harkat martabatnya yang Anda hancurkan sehancur-hancurnya, Anda hinakan sehina-hinanya, dan Anda lemahkan selemah-lemahnya. Kita tonton video pendek berikut ini. Untuk UGM untuk membuka ijazah? Iya, tapi kan itu kan sebenarnya hanya pelengkap saja. Semuanya kan sebenarnya sudah tersaji dengan dibuka ya. Hanya saja sayangnya sekali lagi. Tapi kan dia bilang ijazahnya sudah diberikan ke. Oh, nggak apa-apa. Justru di sini UGM itu melakukan tindakan yang ambigu ya. Dua. Dulu pada saat bulan Oktober tahun 2022, Mbak, orang yang sama, Sigit Sunarta, itu menunjukkan fotokopi ijazahnya Jokowi. Bahkan menunjukkan juga fotokopi ijazahnya almarhum Heri Mulyono. Sah-sah saja.
nggak apa-apa ya, karena itu diperlukan oleh publik gitu ya. Nah sekarang kok tiba-tiba katanya nggak ada lagi salinannya, come on gitu loh, masa fotokopi ya, kemudian itu polisi disita oleh kepolisian terus dibilang nggak ada salinannya, masuk akal nggak? Logis nggak? Nggak logis. Dan ini apa yang kemarin disampaikan itu terus terang ya membuat kami ini sedih ya. Sedih karena apa? Aduh, UGM kok turun kelas sih, kelasnya seperti kayak gitu. Bener Pak, sampai seorang wartawan senior Pak yang sudah kemudian menyampaikan ya di depan publik, Pak Lukas Warso yang tadi juga hadir di Metro, Sepolda Metro selaku ahli yang diajukan, itu mengatakan UGM kok kelasnya humasnya kayak humas kecamatan gitu. Ini konsultan komunikasinya siapa sih UGM ini? Gitu loh, malu kita, benar-benar malu dengan kayak gini. Harusnya ini sudah terlambat. Jadi UGM harusnya diem aja? Bukan, dia boleh menyampaikan, tapi yang bener dong gitu. Jadi datanya tampilkan, kemudian bahkan dengan animasi, dengan apa, film gitu loh. Penampilan kok kayak jadi gini. Jadi podcast itu abal-abal jelek? Iya, cuma abal-abal omon-omon kayak gitu. Kelasnya bukan kelas UGM dah, ini kelas humas kecamatan, bener kata Pak Lukas Warso. Ya, kalau Ya, teman-teman, silakan tonton video pendek itu secara utuh supaya kita mendapatkan wawasan yang lebih lengkap. Tapi poin saya adalah ketika kemudian kita mendapatkan informasi yang sama sekali tidak menunjukkan bahwa Roy Suryo memang punya apresiasi. Saya ulang sekali lagi bahwa kadang-kadang kita perlu kritis, tetapi kalau kita kritis yang kehilangan apresiasi, maka kita menjadi orang yang nyinyir dan terus menyerang orang lain atau pihak lain, institusi lain sebagai pihak yang kehilangan kesempatan-kesempatan untuk menjadi pihak yang sekali lagi menurut Roy Suryo itu dapat dihormati. Jadi Roy Suryo lupa bahwa UGM itu adalah pihak yang juga dirugikan dalam konteks ini. Sehingga adalah hak UGM untuk membela diri mereka dari serangan-serangan yang justru datang dari alumninya sendiri, yaitu RRT, Roy Suryo, Rismond, dan T. Fauzia. Jadi jangan kemudian seret persoalan ini seolah-olah ini adalah persoalan yang biasa saja. Karena itu lebih baik UGM diam. Kalau bicara agak terhormatlah, bukan seperti humas kecamatan. Lagi-lagi teman-teman, humas kecamatan seperti apa yang Anda bayangkan, Anda harapkan? Karena sekali lagi UGM konsisten untuk apa? Untuk membawa persoalan ini ke ranah pengadilan. Di pengadilan itulah nanti semua data akan dibuka. Jadi jangan giring opini yang menyesatkan bahwa kami harus melihat UGM itu seperti sudut pandang Anda mengharapkan UGM seperti apa, yaitu UGM yang diam, UGM yang tidak memberikan klarifikasi, UGM yang tidak menjadi turun level seperti humas kecamatan. Jadi UGM seperti apa yang Anda harapkan ketika UGM juga jatuh oleh orang-orang yang membenci UGM dan terus mengkapitalisasi gagasan-gagasan yang menyudutkan UGM sebagai kampus yang ternama. Jadi Bung Roy Suryo, Anda punya logika yang sama sekali menyesatkan dan Anda merasa pihak Anda, diri Anda, analisis Anda itu yang harus orang lain yakini sebagai kebenaran satu-satunya. Ini problem yang sangat serius terkait dengan kemampuan retoris Anda. Dan karena itu kontra narasi yang ingin saya katakan itu adalah ketika UGM membela diri dan memberikan keterangan baik oleh rektor UGM maupun 3 pimpinan UGM dalam podcastnya, itu adalah cara terbaik untuk memberikan posisi mereka UGM terkait dengan kisruh yang tak ada ujungnya yang datang sebagai serangan-serangan terhadap pribadi Jokowi misalnya, atau juga serangan itu dialihkan kepada Universitas Gadjah Mada. Jadi jangan kita terjebak dengan istilah kata-kata yang bombastis dan menyerang sana-sini dari seorang Roy Suryo. Karena ia sebetulnya sedang bingung dengan dirinya. Oleh karena apa? Oleh karena semua proses ini memperkuat keyakinan-keyakinan berbagai institusi penelitian yang kredibel yang telah merilis bahwa 70% ke atas warga Indonesia tidak percaya ijazah Jokowi itu palsu. Yang percaya itu cuma Anda, Roy Suryo,
Rismond dan Tifa, tetapi keyakinan Anda sebagai seorang peneliti, anehnya seperti pakai pikirannya Profesor Mahfud MD, itu Anda teriak-teriak untuk meyakinkan publik bahwa Anda membutuhkan klarifikasi dari atau dukungan pandangan dari masyarakat terkait dengan tudingan-tudingan Anda yang tidak mendasar bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu. Saya ingin katakan Anda keliru besar sebagai seorang peneliti, sebagai seorang pakar. Seorang pakar sejati itu tidak pernah meminta pengakuan, bahkan teriak-teriak untuk meminta klarifikasi, persetujuan dari banyak orang terkait dengan penelitian Anda. Jadi dari sini yang abal-abal bukan UGM, tapi yang abal-abal, yang omon-omon dan merasa benar sendiri itu adalah Anda, Roy Suryo. Jadi sorry, kami tidak berubah dalam pendirian. UGM sudah benar dan juga Jokowi yakin bahwa ijazah milik Jokowi, Presiden ke-7 kita, itu adalah ijazah asli. Dan karena itu kami tidak merasa bahwa tudingan-tudingan yang terus-menerus Anda kapitalisasi bersama tim para pemburu ijazah palsu Jokowi, termasuk buku yang Anda rilis bersama Roy Suryo dan Tifa, itu bisa menggugurkan keyakinan-keyakinan dasar, oleh karena banyak pihak sudah membuktikan bahwa ijazah Presiden ke-7 Jokowi itu identik, otentik, atau kata lainnya asli. Salam YouTuber NKRI, salam waras.